Kita Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau memulai acara pemuritan. Biarlah Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, membuat setiap apa yang kami jelaskan dalam waktu yang singkat, kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi bukan hanya pendengar, tapi juga pelaku firman. Berkati dan urapi Ko Henry, dan juga berkati urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Saya akan sharing langsung. Oke. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang keselamatan, ya, seperti modul ada 12, jadi satu minggu semestinya kita menyelesaikan satu modul. Harapan saya kita bisa segera ya menghabiskan modul-modulnya, jadi kita bisa sama-sama next. Jadi ini paket yang pertama adalah keselamatan. Kalau kita lihat dari bahan Hema Kris yang kemarin kita pelajarin, kita melihat bahwa pelajaran yang pertama ini banyak sekali ya kepercayaan yang di luar sana yang mengajarkan tentang kaitannya tentang keselamatan. Ya, jadi masing-masing agama pun punya versinya masing-masing. Keselamatan itu versi agama A, agama B, agama C itu punya versinya masing-masing. Nah, kekristenan sendiri juga punya pengajaran ya atau doktrin keselamatan. Ya, apa sih yang diajarkan oleh Alkitab tentang keselamatan? Ini doktrin yang paling dasar, fundamental dasar, tapi kita belajar hari ini tentang apa itu tentang keselamatan. Jadi ada 3 konsep keselamatan yang dimuat di dalam Alkitab. Konsep yang pertama adalah di Roma 3 ayat 23. Saya akan bacakan aja. Konsep keselamatan yang pertama adalah semua manusia itu berdosa. Ya. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di Roma 3 ayat 23. Saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini jadi konsep yang pertama yang harus Ko Henry dan saya sebagai orang Kristen punya satu pedoman dulu gitu, bahwa tidak ada manusia itu yang suci, yang lahirnya ini. Kita semua telah membawa sebuah yang namanya dosa keturunan. Karena sejak manusia pertama, Adam dan Hawa diciptakan, mereka di dalam Kejadian pasal 3 kita belajar bahwa Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka. Maka dikatakan semua keturunan dari Adam atau semua keturunan manusia itu telah berdosa dan telah terpisah dari Allah yang kudus gitu ya. Jadi konsepnya sama seperti gambar di sebelah pojok kanan bawah ya, bahwa manusia itu terpisah dengan Allah. Ini ada gapnya, ada jurangnya yang namanya dosa, ya, jebakan dosa. Nah, manusia itu tidak bisa lagi dekat dengan Allah ketika mereka berdosa, karena dosa itu menjauhkan Allah yang kudus dengan manusia. Nah, ini kita harus pahamin dulu bahwa semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, dan akibat dari dosa sendiri itu ada di dalam Roma 6 ayat 23. Tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa sedang, dosa besar gitu ya. Semua dosa sama ya. Di dalam Alkitab dituliskan upah dosa itu adalah maut. Jadi upah itu artinya akibat ya. Akibat dosa itu adalah maut ya. Yang lebih dikatakan lebih ke dalam maut itu juga ada 2 kategorinya. Maut untuk versi sementara, maut sementara, dan maut yang versi kekal ya. Maut versi sementara adalah seperti kayak kita masuk ke dalam kematian, terpisah jiwa dan raga kita antara roh, tubuh itu terpisah. Itu kematian yang sementara, menurut saya kematian yang pertama. Tapi kematian yang lebih mengerikan daripada kematian fisik sendiri adalah kematian kekal. Nah, kematian kekal itu apa? Kehilangan persekutuan kita dengan Allah ya. Dan kita selama-lamanya tidak bersekutu dengan Allah. Artinya apa? Kita masuk di dalam jebakan dosa, jebakan api neraka ini. Jadi kita masuk dalam jebakan dosa, kita berkubang dengan dosa, kita tidak menemukan jalan keselamatan, ya sudah, kita masuk di dalam seperti ini. Ya, artinya apa? Kita terpisah, ya, kehilangan persekutuan dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi itu yang dikatakan kematian kekal.
kematian yang kedua kali. Ya, kalau manusia tidak menggunakan kesempatan untuk mengenal Tuhan yang benar, ya, tidak menemukan juru selamat, ya seperti itu. Itu yang menunggu, ya, maut namanya, ya, kematian kekal. Jadi ini konsep yang pertama, saya cuman utarakan aja yang simple supaya kau sendiri paham. Kemudian yang kedua, ya, konsep keselamatan yang kedua. Segala usaha manusia sia-sia. Yang pertama kita belajar semua manusia itu berdosa, ya, kehilangan kemuliaan Tuhan. Pada dasarnya seperti itu. Yang kedua, usaha atau upaya manusia itu sia-sia. Ya, banyak orang berusaha untuk menggunakan agama, kesalehan, ilmu, berbuat baik, pahala, ya, kalau orang bilang begitu. Tapi Alkitab menuliskan di dalam Efesus 2 ayat 8-9, saya bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, Alkitab jelas menulis, Rasul Paulus menulis kepada Efesus bahwa banyak orang jemaat di Efesus mengatakan bahwa dulu mereka berpendapat bahwa, oh, saya diselamatkan karena upaya saya, karena perbuatan baik saya, karena saya melakukan hukum Taurat. Justru salah, ya. Rasul Paulus menuliskan bahwa kita itu diselamatkan itu semua karena kasih karunia Tuhan, ya. Dan itu kita diselamatkan pun karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan hasil usaha kita. Tapi itu memang benar-benar pemberian Allah. Makanya saya mau katakan bahwa kita bisa beriman sama Tuhan itu adalah pemberian. Ya, nggak semua orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sebuah kasih karunia. Ya, kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita mungkin sama seperti orang di luar sana, menyangkali Dia, menolak Dia. Dan yang ke-9 dikatakan ayat 9 juga, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jadi jangan ada orang yang bermegah atau menyombongkan bahwa, oh, karena saya melakukan perpuluhan, saya melayani, saya berbuat baik, maka saya diselamatkan. Belum tentu gitu ya. Itu bukan jaminan. Ya, kita melakukan perbuatan baik bukan karena supaya selamat. Ya beda ya. Orang percaya harusnya kita melakukan perbuatan baik bukan untuk mengejar keselamatan. Justru kita melakukan perbuatan baik karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan sudah berbuat baik atau membuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan upaya untuk mengejar keselamatan, tetapi karena kita meresponi kebaikan Tuhan. Ya, jadi satu hal yang sangat-sangat berbeda bahwa orang di luar sana masih mengejar keselamatan. Mereka masih berusaha mengejar itu. Tapi menurut saya sehebat-hebatnya usaha manusia ada keterbatasan. Ya, nggak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa secara tuntas kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan gitu. Ya. Itu yang kedua, konsep yang kedua, simple ya. Konsep ketiga di dalam Alkitab yang harus kita percayai bahwa keselamatan hanya kita peroleh hanya dengan satu jalan, yaitu apa? Percaya Yesus. Ayatnya di mana? Di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini seperti yang dituliskan ya, bahwa karena Allah punya kasih sama dunia ini, Ia telah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia telah berinkarnasi, Dia mengirimkan anaknya, firman menjadi manusia, firman menjadi daging, supaya apa? Supaya anaknya, ketika anaknya hadir di tengah-tengah dunia ini, ya kita bisa percaya sama Dia. Ya, barang siapa yang percaya kepada Dia dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebuah ilustrasi yang bagus banget di sini dituliskan bahwa ketika manusia terpisah dengan Allah atau terpisah karena dosa, Kristuslah yang menjadi jembatan, ya, menjadi jembatan supaya persekutuan antara manusia dan Allah yang dulu rusak karena dosa bisa tersambung kembali. Jadi jalurnya itu hanya satu, yaitu Kristus. Bukan karena usaha manusia, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena pahalanya manusia, tetapi oleh karena percayanya dia kepada Yesus. Itulah yang menyelamatkan orang. Ya, jadi seperti itu. Banyak orang berkata, ada orang juga dulu, tante saya berkata, kok gampang banget percaya aja jadi dapat surga. Memang kekristenan itu sebuah yang apa ya, sebuah anugerah menurut saya. Bukan manusia mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari manusia. Bukan manusia yang berusaha untuk
diselamatkan atau mencari keselamatan, tetapi Allah lah yang justru berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau kita mencari Tuhan pasti susah, tapi kalau Tuhan mencari manusia gampang. Tapi masalahnya yang gampang pun belum tentu diresponi dengan baik gitu. Jadi bukan soal gampang atau susahnya gitu. Masalahnya adalah apakah kita mau membuka hati untuk percaya Tuhan Yesus, kan itu. Nah, jadi kuncinya adalah mari kita membuka hati dengan 3 doktrin keselamatan yang kita dengar. 1, saya itu berdosa. 2, tidak ada upaya atau cara yang saya dapat lakukan untuk mendapatkan keselamatan. 3, keselamatan itu hanya bisa saya peroleh dengan percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi kesimpulan dari 3 doktrin tersebut adalah mari kita membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Juru Selamat apa? Juru Selamat yang telah mati menebus dosa-dosa kita dan pelanggaran kita, dan bukan hanya Dia mati buat dosa kita, tapi Dia juga bangkit, ya, memberikan kepastian bahwa segala dosa kita sudah diampuni, dan ketika kita percaya sama Dia menyediakan rumah, tempat tinggal, ya, ketika nanti kita punya waktu selesai, kita punya kepastian, ya, punya tempat yang pasti. Ya, orang tuh dikatakan kalau kita punya kepastian tujuan, nggak ngeraba-raba, punya sebuah tiket, ya, jaminan, ya, bahwa kita pasti mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Jadi itu aja, Ko Henry, pelajaran pertama, simple. Saya harapkan kita lebih banyak diskusi dan berdoa untuk masalah yang pertama, yaitu apa? Mungkin ada kehidupan yang sebenarnya dulu kita seperti apa. Tapi saya pikir Ko Henry sudah mewakili banyak ya tentang kehidupan Ko Henry, sudah pernah dibagikan di IJIC. Mungkin ada hal-hal lain yang kita mungkin masih berpikir, apa benar ya dosa saya sudah selesai di atas kayu salib? Apa benar masih ada dosa yang saya belum akuin, atau ada dosa yang terlalu besar? Kayaknya Yesus nggak bisa ampuni deh gitu ya. Saya nggak yakin gitu ya. Ya silahkan gitu. Atau mungkin ada yang juga kita mau tanyakan tentang keselamatan. Silahkan, saya tutup dulu ya yang ininya. Silakan Ko Henry bisa di-unmute. Saya tutup sharingnya. Oke, silakan Ko Henry mau nanya. Iya. Kan saya tinggal di daerah Kota Bumi ini kok.